Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok E2 akan menjelaskan materi mengenai kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum memasuki materi pembahasan, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Siti Nur Agni sebagai pemateri pertama. Saya Sri Wahyuni sebagai pemateri kedua. Saya Rahma B sebagai pemateri ketiga. Teman-teman, langsung saja kita mulai ke pemateri pertama Dan dilanjutkan oleh pemateri kedua Dan ketiga. B. Kehidupan bernegara. Dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), apa sih kehidupan bernegara itu? Yuk kita bahas. Dalam kehidupan bernegara merupakan landasan kehidupan. Jika kehidupan bernegara dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia akan maju dan berjaya. Kehidupan bernegara, terdapat warga negara yang memiliki kepentingan dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa, serta berproses di dalam suatu wilayah dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu dalam membangun rasa nasionalisme. Seperti dengan NKRI, negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan atau nasionalisme, yaitu warga negara Indonesia membangun dan memajukan masa depan bangsa walaupun berbeda ras, agama, budaya, suku, dan adat istiadat. 1. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia melalui Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila terdapat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dirinci pada batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pedoman bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan. A. Proses penyusunan dan penetapan. Adapun proses penyusunan dan penetapan dasar negara, yang pertama pembukaan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Pada tanggal 29 April 1945 dibentuk BPUPKI dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Dengan terbentuknya badan ini, bangsa Indonesia mendapat kesempatan secara legal untuk membicarakan dan mempersiapkan keperluan kemerdekaan Indonesia. Antara lain mempersiapkan undang-undang dasar yang berisi antar negara, dasar negara, tujuan negara, bentuk negara, dan sistem pemerintahan. Yang kedua, penyusunan konsep perancangan dasar negara dan perancangan undang-undang dasar sebagai konstitusi negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 diselenggarakan akad sidang BPUPKI yang pertama. Pada sidang ini, Ketua BPUPKI Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajimanwedoniningrat menyatakan kepada peserta di sidang mengenai dasar falsafah apa yang akan dibentuk bagi negara Indonesia merdeka. B. Rumusan dasar negara menurut Jakarta Charter 22 Juni 1945. Rumusan dasar negara menurut Jakarta Charter 22 Juni 1945 yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Sidang BPUPKI yang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang pleno kedua BPUPKI membicarakan tentang rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka dan berhasil membentuk panitia kecil. Panitia kecil yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno bertugas merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang berisi tujuan dan asas negara Indonesia merdeka. Panitia kecil yang dipimpin oleh Profesor Dr. Mr. R. Supomo bertugas merumuskan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar dan rancangan naskah proklamasi. Pada hari kelima sidang ini, yakni tanggal 14 Juli 1945, telah diterima rancangan dasar negara sebagaimana tersebut dalam Piagam Jakarta yang dicantumkan dalam pembukaan dari rencana Undang-Undang Dasar yang sedang disiapkan. D.
Penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, anggota PPKI bersidang dan menetapkan hal-hal berikut. Yang pertama, mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ketiga, untuk sementara waktu, pekerjaan Presiden sehari-hari dibantu oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Rumusan dasar negara yang disahkan dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keunggulan dan kelemahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem dan bentuk kenegaraan sudah ditetapkan oleh setiap negara tersebut untuk mencapai tujuan masing-masing. Jadi, adapun keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Semua urusan dikendalikan pusat sehingga diharapkan bisa terjadi pemerataan di berbagai bidang seluruh wilayah Indonesia. 2. Kualitas tokoh nasional lebih bermutu karena seleksinya dilakukan secara nasional. 3. Biaya demokrasi lebih murah. 4. Kepentingan pusat dan daerah dalam satu komando sehingga koordinasi lebih mudah. 5. Biaya kegiatan perekonomian lebih murah sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa. 6. Kesejahteraan rakyat diharapkan lebih merata karena daerah yang minus akan dibantu pemerintahan pusat. 7. Korupsi lebih dapat dikendalikan karena daerah tidak bersifat otonomi. 8. Konflik masyarakat karena pemilihan pejabat dapat diminimalkan. B. Kelemahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kelemahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Implementasi yang salah mengakibatkan pemerataan tidak terjadi dan kualitas pemimpin nasional buruk. 2. Kewenangan daerah dibatasi kepintangan pusat. 3. Daerah kurang ditonjolkan karena diutamakan dalam kesatuan. Sebelum pembahasan materi